gerimis terus merata ya, kemudian gerimisnya awet ya, tapi saya tetap semangat. Tetap awet semangatnya untuk menemani Anda di acara Rupi No Secret. Wah. Daniel juga di pojokan sana tentunya dengan rambut barunya ya. Hari ini kita akan ke pojokan dulu seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot, terutama yang terjadi hari ini baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini ada apa? Hari ini ada sidang lanjutan untuk kasus narkobanya Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ya. Hari ini agendanya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa. Jadi jaksa ini menuntut 1 tahun ya, 1 tahun hukuman rehabilitasi di RSKO gitu kan ya. Jadi tidak ada tuntutan hukuman penjara, tapi tuntutannya adalah untuk rehabilitasi begitu. Dan kita dapatkan beberapa cuplikan suasana sidang hari ini melalui storynya Tere ya, asistennya dan juga sahabatnya. Oke, kita lihat coba cuplikannya berikut ini. Iya, dan sebelumnya kan mereka juga sudah menjalani masa rehabilitasi juga ya. Tere selanjutnya juga di story-nya itu menulis sebuah caption gitu ya. Dia tulis ini, "Be strong Bapak, Ibuku dan Ivan. Masih ada pembelaan minggu depan. Semoga hakim bisa memutuskan seadil-adilnya dengan memikirkan aspek mereka sebagai bapak, menafkahi keluarga dan sebagai ibu yang harus mengurus anak-anak, dan semoga sidang ini tidak berjalan dengan bertele-tele, cepat selesai," begitu katanya. Nah, tapi yang menjadi hal yang menarik dari netizen yaitu adalah memperhatikan fashion ya, fashion yang dihadirkan yang dipakai oleh Nia Ramadhani dan Ardi selama proses persidangan gitu. Kan dia kan sempat cerita kenapa alasan dia memakai narkoba, salah satunya adalah karena dia itu sebagai pelariannya, karena dia merasa sedih setelah bapaknya meninggal. Dia merasa tidak ada tempat dia untuk bisa bercerita karena orang nggak bisa paham. Dia orang tuh selalu bilangnya, "Nia, kamu udah kaya, cantik, punya suami kaya gitu, apalagi sih yang membuat kamu susah," gitu ya. Barangkali ini juga salah satu cara Nia Ramadhani untuk berkomunikasi ya, melalui sidang ini dia ingin menyampaikan sesuatu. Coba kita lihat, ini sidang pertama mereka kembaran loh ya. Sidang pertama, aku nggak kebaca tulisan kamu, warnanya biru tipis-tipis gitu, mohon maaf ya. Ini mana Ardinya? Sidang pertama ini kembar ya, ini kok cuma ibunya, bapak mana bapak? Foto bapak juga hitam-hitam ya, sama. Mungkin ini kan suasananya mungkin lagi menggambarkan tuh ya berdua ya. Gitu. Matching ya, matching loh. Bapak dan ibu selalu matching ya. Nia dengan rambut bob model barunya ya. Kemudian ini sama-sama maskernya juga hitam. Hari kedua, sidang hari kedua yang ini ya, sidang hari kedua. Oke, kalau ini atasannya aja yang sama ya, maskernya juga matching putih-putih. Ini penting banget bahasan kita ya. Cuma kita lihat aja. Tapi ini celananya kalau Nia krem, Ardi celananya hitam agak abu tua lah gitu. Sidang ketiga, coba kita lihat sidang ketiga. Nah, ini yang menarik sidang ketiga. Keren banget ini ya, celananya pink. Ini ada yang matching loh. Ini kan ada apa sih aplikasi aksen-aksen hitam putih ini juga. Maskernya putih-putih juga ya, bukan lagi pakai masker hitam. Dan hari ini ya, sidang tadi, nah mereka kompak pakai baju nuansanya kotak-kotak. Ya. Gitulah kira-kira, kembar kompak selalu. Mungkin ini mereka menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, suami istri ini akan selalu saling mendukung. Ingat gak sih waktu pertama kali mereka press conference ya, pada saat penangkapan itu kan juga jadi daya tarik gitu, topinya langsung jadi hits ya. Aku sesudah itu banyak lihat selebriti lain juga pakai topi yang sama, mungkin itu memang topinya lagi hits waktu itu ya. Coba ada fotonya nggak yang pakai baju orange itu? Ini yang menjadi pertanyaan kan, kok kayaknya kalau mereka berdua pakai baju ini kok jadinya keren ya, kalau yang lain kok baju tahanannya beda. Ternyata udah dijelasin kemarin sama Roro Fitria bahwa ini tergantung polseknya di mana, polresnya di mana dia ditangkap ya. Kalau ini adalah seragam untuk Polres Jakarta Pusat. Aku udah cek, emang iya benar. Ini kaos polo warna merah gitu. Ini topinya yang hits itu ya. Ya mudah-mudahan ini bahasan nggak penting sih sebenarnya, cuman ya menarik aja bahwa fashion pun menyatakan sesuatu gitu ya. Kompak selalu. Mudah-mudahan mereka juga selalu kuat menghadapi proses ini semua. Oke, kita lihat ke komentar penonton. Komentar netizen. Saya harus nanya, Nia potong rambut dan coloring di mana bagus ya? Keren sih, masih tetap. Kenapa begitu? Perlu loh yang namanya rambut baru, cat baru itu sesuatu yang baru itu kabarnya bisa membuat kita lebih bersemangat. Ya, karena ini kan bukan berarti kalau kita kena kasus kita nggak boleh mencari sumber daya untuk bersemangat ya. Contohnya Nia Ramadhani, cara semangatnya adalah dengan rambut baru. Lanjut berikutnya. Hade, beneran nggak ditahan, padahal kalau orang biasa bisa dipenjara 5 tahun. Ya ini nggak tahu lah, tergantung Bapak Hakim gimana ya. Lanjut berikutnya, kirain Lisa Blackpink. Masalah modis kan. Aku nggak kelihatan, bener deh aku nggak kelihatan. Hah? Oh ya udah, oke baiklah. Oke,
Dah langsung, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Kiki Farel. Ya, Kiki Farel yang katanya melanjutkan kuliah S1 lagi di usianya 35 tahun ya Kiki Farel ya. Betul ya? Kenapa? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Dan kenapa sih kan udah kerja, udah punya uang, apalagi yang dicari dengan kuliah S1? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ada Kiki Farel yang wajahnya imut banget. Iya, Kamu Kak benar Ro. udah 35 tahun ya? Iya, Kak Ro. Nggak kelihatan ya? Gak kelihatan. Alhamdulillah, Masih berarti boleh lah. berhasil ya. Peran jadi anak SMA masih bisa Masih, ya. masih banget. Coba kita lihat nih, bukan SMA, dia kuliah lagi, ada artikelnya. Coba kita buka artikel yang pertama ini ya. Tak ada kata terlambat, Kiki Farel kuliah S1 di usia 35 tahun. Di Boltin, usia 35 Oh iya, tahun. benar-benar. Harus ya itu ya. Ini buat aku menarik sekali loh. Apa sih yang membuat kamu tiba-tiba terinspirasi untuk kuliah lagi? Dan kenapa baru sekarang? Kemarin-kemarin kenapa enggak? Jadi kan memang dari dulu kan sebenarnya aku memang pengen kuliah kan. Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan gitu kan. Jadinya memang aku ya syuting sampai akhirnya ya sampai sekarang. Dan di tahun 2014 itu kan aku udah mulai punya bisnis Kak Ros ya. Sampai sekarang berarti kan sudah 7 tahun. Terus kayaknya aku ngerasa kurang aja nih kalau misalnya aku sebagai seorang entrepreneur itu kayaknya pendidikan aku nggak ngelanjutin sampai kuliah gitu kan. Nanti aku malu dong kepada karyawan aku, masa dia lebih tinggi sih pendidikannya. Nah makanya aku memutuskan untuk kuliah sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Gitu, tapi sampai sekarang apa baru diputuskan sekarang karena aku pikir ya udahlah gitu kan ya, kalau memang nggak bisa dibagi waktu sekarang kapan lagi gitu kan. Jadi sekarang waktunya ada nih atau Kalau sebenarnya sekarang kan dicari-cari? masih online ya, jadi masih enak Masih lah. bisa lah Terus ya. juga memang dari awal sudah, kalau memang lagi kayak syuting nih, misalnya hari ini misalnya ada Zoom meeting, ya itu bisa izin dulu sama dosennya untuk tidak menghadiri kayak gitu. Oh gitu, bisa. Jadi kamu tuh masih syuting iya, masih itu usaha kamu Usaha, yang iya. aksesoris itu masih, kuliah juga masih. Masih. Jadi kayak satu hari bisa ada syuting, terus Ada bisa kuliah. akhir bulan ngerekap usaha-usaha aku, terus di situ juga misalnya ada tugas-tugas yang aku kerjain, ya udah aku bawa aja ke tempat syuting gitu. gitu Aku kerjain semua di situ. Ambil jurusan apa? Bisnis manajemen. Bisnis manajemen, sesuai ya. Sesuai. Kak, kamu boleh ceritain gak sih dulu waktu kamu lulus SMA itu kondisi kamu tuh kayak apa sih sampai kamu waktu itu nggak bisa nerusin kuliah? Karena kan memang dari SMP kan mama aku tuh udah single parent kan. Dari aku SMP, SMA juga kan. Jadi memang apa ya, untuk keuangan aku memang sangat-sangat tidak mencukupi kalau untuk melanjutkan kuliah gitu kan. Jadi ya udah aku kerja, aku sempat juga tuh kerja di kantoran 1 tahunan gitu kan. Terus akhirnya aku kayaknya di kondisi gue sekarang, kalau gue nggak kuliah ya pasti posisi gue di kantor ya gini-gini aja gitu kan. Gimana caranya supaya gue bisa menghidupi keluarga gue gitu kan. Oh kayaknya sih waktu itu kan memang lagi hits banget tuh ya kan sinetron anak SMA kan. Ya udah aku casting di situ ya alhamdulillah dapet Kak Ros Di situ gitu. ya. Jadi ditunda dulu cita-citanya dulu apa sih pengen kamu cita-citanya inget gak dulu waktu SMA tuh pengen Aku jadi sih memang dari SMP memang pengen jadi seorang wirausaha pengusaha gitu. cocok ya. Di sinetron-sinetron ini adalah jalan yang harus kamu lewatin memang. Betul banget. Kita lanjut, kita describe foto ya. Kita tunjukkan ini foto mama ya. Ini mama yang juga hits sejak kamu ikut kemarin kontes ya. Tapi kan kita tahu juga kamu tuh terus mendampingi mama kamu dalam kondisi kesehatannya yang beberapa kali harus menjalani perawatan karena kanker. Kalau sekarang kayak seperti apa? Kalau sekarang jadi kan dari 2017 kanker pertama, 2019 operasi kedua, terus tahun kemarin juga sempat radiasi lagi. Nah sebenarnya sekarang nih harus check up nih gitu kan. Tapi karena kondisi yang pandemik ini dokternya juga kemarin sempat belum ketemu. Terus hari Rabu kemarin juga sempat ketemu lagi dokter, dia lagi ada operasi apa, jadi memang belum sempat konsultasi lagi gitu. Jadi tapi kondisi sekarang sih mama ya ada ngalamin sakit sih, nggak mau ngalamin ada sedikit sakit-sakit lagi, cuman memang posisinya sakitnya itu di mana dan karena apanya itu masih belum tahu. Karena belum gitu. belum ada pemeriksaan karena terkait masalah pandemi ini. Ya. Tapi sebenarnya Kiki ya Ferda, kalau kamu lihat di sosok mama kamu, di single parent di usia kamu masih SMP ya gitu ya. Apa sih arti mama dalam hidup kamu nih sekarang? Kemarin kan baru hari ibu ya, pasti kamu lagi. Ya, ya mama sih segalanya lah ya gitu kan, karena memang dari aku masih kecil, cuma mama yang bisa menghidupi aku dari aku kecil sampai sekarang. Menghidupi gitu kan. kamu? Iya gitu kan. Dengan cara Waktu apa itu, mama? waktu itu
Mama pernah kerja di rumah orang untuk bersih-bersih gitulah. Terus juga aku inget banget waktu aku SMP, kita sama Mama ngejual baju aku yang waktu aku SD. Kan udah nggak kepake lagi. Itu dijual, dikiloin loh. Dikiloinnya tuh cuman berapa ribu gitu. Ya karena memang itu yang bisa kita lakuin. Buat apa uangnya waktu itu? Ya buat kehidupan sehari-hari aja gitu Buat kan. makan. Ya buat makan, buat apa kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus ya kalau aku udah SMP, SMA ya minjem sama saudara ya gitu-gitu kan. Jadi memang perjuangannya ya emang aku rasain sendiri sama Mama cuman berdua doang. Ada kakak aku satu sama adik aku satu gitu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang untuk Mama? Yang sekarang yang pasti aku ya pengen ngebahagiain Mama. Caranya? Karena sekarang kondisi Mama lagi kurang sehat, yang pasti yang Mama butuhkan adalah support waktu dan tenaga dari anak-anaknya. Ya gitu kan ya paling sih untuk yang sekarang itu kayak setiap pagi gitu kan memang Mama kan harus makannya nggak boleh telat gitu kan. Kamu masih sempat kan? Kamu syuting iya, kuliah iya. Ya disempet-sempetin gitu kan. Kalau memang lagi libur gitu kan disempet-sempetin kayak ya pagi sih kan Mama kan harus makan protein yang banyak. Itu kan protein dari telur gitu. Paling aku rebusin terus aku blenderin, aku campur sama oatmeal gitu kan. Terus memang kalau lagi aku nggak bisa ya paling kakak aku atau adik aku. Jadi ganti-gantian aja sih. Apa yang Mama masih pingin lihat atau masih pingin kamu capai? Harapan Ya, Mama apa sih buat yang kamu? pasti harapan orang tua pasti ingin ngelihat anaknya menikah ya. Itu udah masuk ke arah situ. Iya nih, aku sudah baca. Soalnya kalau nggak salah di tahun berapa ya, 2017. Kamu bukannya udah dijodohin sama Mama? Sama siapa? Begitu dikenalin ada tuh aku baca artikelnya. Mama udah ngenalin siapa gitu. Pokoknya ngenalin deh. Itu apa kabar? Udah nggak ada kayaknya. Gak ada kabar. Kamu kenapa sih? Kenapa belum sih? Cari yang kayak ini apa gimana nih? Coba kita lihat nih. Kayak ini kita lihat nih videonya Siapa? berikut ini. Komennya Kiki Farel apa sih, coba kita lihat, baca nih aku kasih tahu Iya. ya. Aku di depan kamu, kenapa kamu nengok ke samping? Oh, di foto ya. Ini aku bales gak? Enggak. Oh enggak. Terus ini yang kalau ini sih nggak usah dibales, nggak jelas apa sih Iya. maksudnya ya kan. Lanjut. Paling suka slide ketiga. So? Kiki Farel ada apostrofik. Enggak, sebenarnya sama Kiki tuh deket banget, Nih, temenan. kemana-mana aku yang selalu fotoin. Kapan foto bareng? Emang iya ada yang fotoin pernah? Enggak, bercanda doang. Jadi aku tuh sama Kiki kan karena udah lama banget, Kak Ros. Jadi emang kita mah bercandaan doang. Aku juga suka komen foto dia. Oh, berarti dia lagi pansos kali di Instagram kamu ya? Enggak, dia mah udah lebih dulu dari aku malah. Ya, lebih dulu belum tentu followernya banyak. Aduh, Bisa ya, Kiki. Karo. Kenapa sih kamu komen-komen di tempatnya Wika Sali? Bukan Nggak di apa-apa. tempat aku? Atau tempat yang lain? Kenapa harus Wika Sali? Pengen ke Kak Ros kan nanti DM aja kalau ke Kak Ros ya. Ya kenapa kalau di Wika Sali? Kenapa Wika Salim gitu? Enggak apa, iseng aja sih Kak Ros. Iseng aja. Kebetulan emang aku kan kenal sama Wika dari lama banget. Waktu Wika pertama kali main sinetron itu kan sama aku kan lawan mainnya kan. Jadi memang ya deket. Tapi karena memang udah lama nggak ketemu, terus memang lagi iseng-iseng aja. Itu kan lagi zaman pandemi kan, nggak ada Iya, kerja. iya. Jadi karena kurang kerjaan itu berarti ya. Enggak, ngomong-ngomong, kenapa kamu belum nikah? Itu kenapa? Atau belum, karena belum nemu? Atau memang kamu belum berencana? Berencana mah pengennya sih udah Kak Ros. Tapi kebetulan ada kan bulan depan ada aku nikah nih. Ya semoga sih dari adik aku nikah itu bisa ngebuka jodoh aku gitu sih. Oh gitu. Iya. Jadi nunggu dilangkain dulu. Nunggu dilangkain. Calonnya udah ada belum kamu? Kenapa? Calonnya udah ada? Nah gimana kalau kita nyari di sini, buka lowongan? Dibuka lowongannya. Kamu carinya kayak apa sih? Apa ya, kalau dibilang tipe fisik nggak bisa kita sebutkan ya. Yang pasti kan orangnya baik, terus juga pengertian kepada mama aku pasti gitulah. Yang kita nggak bisa menjabarkan kita pengennya apa enggak gitu Jadi kan. terakhir kamu pacaran kapan? Terakhir pacaran kapan ya? Kayaknya nggak bisa dihitung kapan deh, udah lama kayaknya. Dari sejak yang itu tadi. Coba. Yang mana yang tadi disebutin narasi itu? Oh jangan. Sesudah itu masih ada lagi? Aduh, paling deket-deket aja. Tapi Iya, maksudnya nggak yang serius. Nggak punya waktu atau gimana sih? Atau nggak ada yang mau? Mungkin karena aku terlalu kerja terus kali ya. Makanya kadang suka ngobrol sama temen-temen juga gitu kan. Ya kayaknya mungkin karena lu tuh terlalu fokus sama kerja. Bisa jadi kayak gitu kan. Tapi semoga sih ya bisa ketemu segera lah. Oke, baik. Kiki Farel, terima kasih sudah berbagi cerita ya. Mas udah kan sama Kiki Farel?
kita doain dia atau buka ini cari jodoh. Cari jodoh. Tapi asal siap aja, dia orangnya sibuk dan paham bahwa Kiki Farel ini fokusnya juga untuk mengurus mamanya gitu ya. Ya, Mudah-mudahan tapi sukses kan- ya. Gimana? Mudah mama segera pulih. Iya. Kualitas hidupnya meningkat, bisa beraktivitas. Amin, seperti amin, biasa, amin, ya, Bisa amin. lihat cucu dari kamu. Amin. Oke, berikut masih ada ini juga satu anak yang inspiratif sekali ya. Dia ini disebut sebagai umurnya 14 tahun ya, tapi sudah disebut sebagai seorang aktivis lingkungan. Dia kemarin itu tampil menjadi pembicara gitu ya di Plastic Health Summit di Belanda. Keren banget. Keren banget. Oke, kita lihat dulu profilnya Asnina berikut ini. Sudah bersama dengan Asnina. Ini keren banget. Bukan cuma dia aktivis lingkungan, tetapi juga dia adalah seorang public speaker yang baik ya. Jadi dia bisa menyampaikan pesan-pesannya, berani nulis surat, ya kan, berani ngomong di depan banyak orang, di depan delegasi-delegasi dari luar negeri ya. Ada VT-nya, ada tayangannya, coba kita lihat seperti apa berikut ini. Waste exporter countries should take responsibility to clean up the dump sites of foreign trash piles in villages and the riverbanks, because your plastic waste is not recycled in a safe way here. Your plastic waste is polluting the environment in my country. I am worried about my environment in the future, how worse it's going to be. Right now, our environment is already heavily polluted by plastic, and microplastic is already polluting our body. Microplastic is inside our body. If you keep export your plastic waste to Indonesia, then you are polluting my environment. Luar biasa. Dan pesannya adalah meminta kepada negara-negara Eropa, Amerika gitu untuk stop mengimpor limbah plastiknya ke Indonesia gitu ya. Terutama juga ke daerah tempat tinggal kamu di Gresik, karena limbah plastik itu sudah mencemari bukan cuma udara tetapi juga Sungai Berantas. Begitu. benar. Keren banget sih Asnina. Dan sesudah itu katanya kamu ngirim surat juga kan untuk Perdana Menteri Belanda. Udah ada balasan ya? Nggak dapat balasan surat gitu, tapi aku sempat ketemu langsung sama advisernya, jadi ketemu penasehatnya langsung. Terus kamu gimana? Bilang apa? Ya orangnya cerita aja, orang juga sering ke Jakarta, ya sering bantuin Indonesia buat ngelola sampahnya juga, membantu Indonesia. Ya apa ya, seakan membantu Indonesia membebaskan dari pencemaran gitu loh. Oh, gitu. Kan kita kan pengelolaan sampahnya masih sedikit kan, jadi sama Iya. mereka dibantu. Oh, mereka mau bantu pengelolaan sampah. Terus habis itu, habis ngirim surat ke Perdana Menteri Belanda, saya dapat izin buat kayak jalan-jalan ke pabrik recycle-nya itu. Recycle-nya di Belanda. Oke, udah nih. Iya, Udah. yang itu ya. Oke, baik. Nanti pertanyaannya ya, tadi kan ada dari pemerintah Belanda katanya mau membantu untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, terus dari beberapa yang udah kamu suratin tuh, Amerika udah kamu suratin ya, Belanda udah suratin. Mereka tuh udah stop belum itu mengimpor limbah plastik ke Indonesia? Setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.